terus terang banyak tetangga kanan kiri itu ada yang berangkat pagi pulang pagi. Tapi secara apa ya bahasanya harta ya gitu-gitu aja. Ya mungkin sepedanya ya gitu. Ada seakan ya pagi sore sudah pulang atau bahkan setengah hari sudah pulang, tapi kadang harta bisa dibilang lebih banyak. Ini sebenarnya ada faktor apa? Apakah memang benar di tangan Tuhan juga atau sudah segini gimana sebenarnya? Apakah bisa ditambah atau karena mungkin malas bisa dikurangi sama oleh Tuhan? Ini malas padahal belum tahu juga ya Tuhan ngasih kayak apa gitu. Gimana menurut? Oke, kerja berangkat pagi, pulang pagi, ya kan? Tapi hasilnya tetap gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Gini, kalau misalkan jatah kita semangkok, ya udah semangkok, ya kan? Tuhan memiliki alasannya sendiri, karena itu sudah hak prerogatif Tuhan, ya kan? Kalau misalkan jatahmu semangkok, kamu mau banting tulang seperti gimana pun, jatahmu tetap semangkok. Karena apa? Jika aku kasih kamu lebih dari semangkok, kamu bakalan sombong, nak. Oh, jadi sudah. Kamu bakalan lupa. Tahu ya. Kamu kalau lebih nanti kamu bisa sombong. Kamu bisa sombong, kamu bisa lupa sama aku. Aku sayang sama kamu gitu. Aku nggak mau kamu jauh dari aku karena aku sayang. Iya. Ya kan? Berarti sikap kita harus gimana? Kan kita harus tetap positive thinking terhadap Tuhan. Kita kan nggak tahu nih, kita ini sebenarnya semangkok atau lebih semangkok ya Tuhan. Lebih juga bisa. Misalkan yang biasanya kita kerja 12 jam menjadi 18 jam. Ya. Karena ini nambah lah itu ditambah sama Tuhan. Ya udah aku tambah sama kamu gitu. Ini soal rezeki ini sebenarnya berkaitan dengan Rahman Rahim Tuhan. Ya kan? Kenapa aku bilang berkaitan dengan Rahman Rahimnya Tuhan? Aku kasih kamu harta sebanyak-banyaknya, aku kasih apapun yang kamu mau, terserah, makan aja silakan. Tapi hanya di dunia ini aku kasih ke kamu. Aku nggak eman kok sama kamu. Terserah silakan. Kamu mau sombong, kayak mau maksiat, kayak mau gimana aja, terserah. Ya kan? Tapi ada pertanggungjawaban sebenarnya. Ada pertanggungjawaban di situ gitu. Iya. Jadi kita harus belajar dan kita harus membiasakan tetap berpositif thinking terhadap Tuhan. Seberapapun Tuhan kasih ke kita, udah syukurin aja dah. Kadang dimanfaatkan oleh anak-anak muda gini. Ya sudah ditentukan. Rezeki saya sudah ditentukan. Saya tidur. Terus kemudian saya ya sudah nanti kalau ada rezeki ada sendiri tahu-tahu datang, itu betul nggak kayak gitu? Ya bisa. Gitu ya, bisa juga. Kita nggak ngapa-ngapain. Iya ada. Karena rezeki nggak harus berupa makan. Iya. Rezeki nggak harus berupa makan. Nggak berupa harta juga. Iya. Bisa yang lainnya. Makanya Tuhan aku bilang berkaitan dengan Rahman Rahimnya Tuhan. Aku kasih apapun yang kamu mau. Aku sayang sama kamu, misalkan tadi itu berangkat pagi pulang pagi, tapi pendapatannya segitu-gitu aja. Ada sekarang kan banyak mungkin pinggir-pinggir jalan ya. Dengan sedekah rezeki tambah berkah. Ada juga istilah gini. Ada kalau masih teman-teman mahasiswa gini, ayo sholat ekonomi. Apa sholat ekonomi? Sholat duha. Sholat duha ternyata katanya sholat ekonomi karena menambah rezeki, itu betul nggak tuh? Apa kira-kira yang bertambah, apa hari rezekinya jadi segi harta atau apanya kira-kira? Itu yang dimaksud dengan nanti rezeki datang nggak disangka-sangka. Oh, ada istilah rezeki nggak? Itu bagian dari ikhtiar yang sebenarnya memang sudah betul-betul berharap langsung dari Tuhan. Karena kadang gini, kita mendapatkan sesuatu itu kadang melalui kerabat, melalui teman. Nah kalau kita ya ini kan nggak disangka-sangka, moro-moro nggak teman kita datang ke sini, bro, aku ada sedikit rezeki nih. Ini kan rezeki yang nggak disangka-sangka, ya kan? Betul. Ini kan langsung dari kita nggak usah kerja, tahu ada gitu ya. Ini kan rezeki yang nggak disangka-sangka. Kalau misalkan kita kerja, jualan ini, jualan itu, bisnis ini, bisnis itu, nah itu kan ada ikhtiar. Jadi Tuhan memberi rezeki terhadap kita melalui proses juga dengan ikhtiar. Iya. Ada tadi dengan jalan tidak disangka-sangka. Dan itu dijatah. Ada jatahnya juga ya. Iya. Tapi yang tadi itu sebenarnya untuk mengetahui jatah kita itu loh. Kan kadang gini, bisa jadi
ada istilah usaha tidak mengkhianati apa? Mengkhianati hasil. Hasil. Maksudnya tadi, ya kalau kerja 12 jam dan 14 jam itu tentunya tidak usahanya dari Iya. segi jam sudah beda. Seperti tadi. Apakah ada faktor-faktor yang lainnya, Amin ya? Iya seperti tadi, kalau jatahnya udah semangkok ya udah semangkok. Karena kalau misalnya aku kasih lebih, aku takut. Aku bukan takut sih sebenarnya. Aku nggak mau kamu itu jadi sombong. Aku nggak mau kamu jadi lupa terhadapku. Gitu kan. Ya bisa jadi tadi gini ya, bahwa usaha itu ya sudah ada takarannya gitu ya. Iya, ada Cuman takaran. ada tadi ya, ada rezeki yang melalui usaha langsung kita kerja, ada usaha tadi yang tidak disangka mungkin melalui kayak sholat duha, betul nggak tuh kan? Iya. Atau dengan ada istilahnya kalau mau rezeki banyak, ya tambah sedekah kan secara Iya. logika nggak main tuh. Iya. Kalaupun kita semakin banyak sedekah kita merasa semakin miskin, berarti syukur kita kurang. Nah, kalaupun memang betul semakin banyak kita bersedekah, kita semakin nggak punya apa-apa. Jangan salah dulu. Aku ambil sedekahmu nak, misalnya. Aku ambil sedekahmu, kata Tuhan. Buat nanti kamu bekal di akhirat. Ya kan? Karena begini. Jadi ada tabungan lah. Iya, ada tabung karena begini. Kebaikan yang kita lakukan hari ini belum tentu besok kita akan mendapatkan kebaikan, balasan kebaikan yang sama. Misalkan contoh, kita naik motor. Naik motor. Nah, di pinggir jalan kita mendapati seseorang ngedorong sepeda motornya karena kehabisan bensin. Ya kan? Nah, secara ya kita ini manusia. Orang yang berperi kemanusiaan, kita membantu dia ngedorong sampai pom bensin. Ya kan? Ya. Oke. Kita bantu dorong lah. Ya. Sudah selesai. Nah, ternyata besoknya kita juga kehabisan bensin. Kita berharap ada seseorang yang ngebantu kita ngedorong motor kita sampai pom bensin. Kayak kemarin yang Iya, kita sama bantu, kan? iya, sama seperti ketika kemarin kita ngedorong motor orang ke pom. Ternyata tidak ada. Itu gimana tuh? Ini ternyata tidak ada. Kita jangan kecewa. Karena Tuhan memiliki caranya sendiri untuk membalas kebaikan yang kita lakukan kemarin. Bisa jadi kebaikan yang Tuhan berikan terhadap kita itu bukan sebuah bantuan yang sama dari orang lain. Siapa tahu kita di pom bensin ternyata dompet kita ketinggalan atau hilang. Nah, dari situ ada seseorang yang berbaik hati ngebantu kita, minjemin atau ngasih duit buat beli bensin. Itu kan sebuah kebaikan juga. Iya, ada dengan cara yang lain lah. Iya, dengan cara yang lain. Tuhan punya caranya sendiri. Percaya deh. Iya. Hukum alam itu ada. Ya kan? Hukum alam itu termasuk Iya, yang dimaksud hukum alam ini kan sebab akibat gitu. sebab akibat. Iya, dan di situ pasti ada campur tangan Tuhan. Oke, ini kan berkenaan dengan jodoh sudah tadi, ini rezeki ya. Pada intinya rezeki itu juga di tangan Tuhan, juga perlu diikhtiarkan dan bisa ditambah ya berarti ya. Iya. Karena kita nggak tahu takarannya berapa. Sehingga tadi bisa dengan apa? Mungkin dengan membantu orang atau apa tadi, sholat ekonomi tadi. Iya, salat duha. Oh, bisa juga seperti itu ya. Bisa juga. Tapi jangan salah loh ya. Nah, gimana tuh? Kalau misalkan memang takaran kita semangkok ternyata yang kita dapat hanya segelas, kita lihat dulu kita berikhtiar nggak, ya kan? Kita udah berikhtiar nggak? Ternyata kita sudah sholat ekonomi, kita sholat duha, tapi kita cuma diem aja. Jangan salah. Nanti nggak jadi semangkok nih. Iya, nggak jadi semangkok. Bisa jadi segelas nih. Bisa jadi segelas. Berarti bisa dikurangi juga. Iya, makanya kita itu diwajibkan untuk berikhtiar. Mungkin betul juga. Contohnya misalkan kayak ulama-ulama, maaf loh ya, kayak kiai-kiai atau syekh. Padahal beliau itu nggak kerja. Ya, di rumah aja tuh. Di rumah aja sholat, nerima tamu, Ngaji. ngaji. Jangan salah. Dia punya karomah. Dia punya ilmu yang diikhtiarkan sehingga orang berdatangan, ya kan? Jadi ada, menimba ilmu ternyata. Ya. Jadi ada banyak macam ikhtiar. Iya, ya. banyak. Meskipun kembali ke tadi bahwa rezeki juga di tangan Tuhan dan ikhtiarnya banyak ternyata. Iya. Yang bisa bahasanya yang meningkatkan rezeki kita, bisa dikatakan seperti itu. Iya, karena bentuk ikhtiar memang macam-macam. Enggak cuma kerja, enggak cuma doa.